Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena atas berkat rahmatnya, izinnya, restunya, kita bisa bertemu dalam program Pendidikan Agama Islam dalam rangkaian program TPB Unpad 2021. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman semua ya, angkatan 2021 ya, mahasiswa baru Unpad ya. Selamat bertemu. Perkenalkan, nama saya Heri Bowo, yang insya Allah kita akan melanjutkan proses pembelajaran agama Islam ini ya, dalam tematik yang berbeda-beda ya. Jadi insya Allah setiap minggunya ada tematik yang berbeda-beda. Dan hari ini kita kedapatan amanah untuk menyampaikan judul Islam dan Kesejahteraan. Baik, isu kesejahteraan tentunya adalah hal yang paling diinginkan setiap manusia, gitu ya. Hampir tidak ada manusia yang tidak ingin sejahtera ya. Manusia ingin sejahtera, keluarga-keluarga ingin sejahtera, ya. Kelompok-kelompok masyarakat ingin sejahtera, juga negara dan bangsa ini juga ingin sejahtera, gitu ya. Namun bagaimanakah ya dinamikanya, hal ihwalnya? Nah, insya Allah itu yang akan kita kupas pada pertemuan kali ini. Baik, jadi dalam kehidupan ya, khususnya bagi kita umat Muslim ya, kaum muslimin dan muslimat ya, kita hidup di bawah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diminta untuk selalu bersyukur ya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini saja gitu ya. Jika kita tidak berhitung-hitung pada hari-hari kemarin, hari ini saja ada banyak tak terhingga yang harus kita syukuri ya. Kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa berpikir dengan tenang ya, berpikir positif, masih bisa bertemu dalam mata kuliah ini, menyelenggarakan ya, perkuliahan secara online dan lain-lain. Artinya ada banyak hal yang kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah 152, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, ini pembukaan buat kita. Ya, untuk selalu diingatkan bahwa kita diharapkan tidak lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Seyogianya kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah pemberian Allah dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka Allah juga mengingatkan ya dalam surat Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah ya, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sungguhnya manusia sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah ya. Jadi karena nikmat Allah sangat banyak, maka manusia tidak akan sanggup menghitungnya ya. Nikmat udara, darah yang mengalir ya, tubuh yang bermetabolisme ya, udara di sekitar kita yang melalui mekanisme tertentu, karbon dioksida kembali menjadi oksigen, dapat kita hidup dan lain-lain. Kan banyak sekali nikmat Allah. Namun di antara banyak nikmat Allah tersebut ya, yang diberikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat rizki, umur, harta, waktu luang, kesehatan dan lain-lain ya. Jadi ini salah satu nikmat yang sangat wajib kita syukuri. Namun, nah tadi juga diingatkan, banyak di antara manusia yang memang ingkar, ya, yang memang lalai. Ya. Rasulullah SAW melalui ya, hadis riwayat Bukhari ya, mengingatkan kepada kita. Ya. Melalui hadis maksudnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, mengingatkan kepada kita bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. As-sihatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi banyak ya, ketika kita diberikan kesehatan, kita melakukan banyak hal ya. Merasa enak, badan enak ya, bergerak sana kemari ya. Dan bahayanya justru melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Begitu waktu luang, ya, bersantai-santai, mungkin melakukan hal macam-macam ya. Mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna ya bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Tidak berguna, tidak menambah pembekalan kita untuk kesiapan kita nanti kembali ke akhirat ya. Jadi ini diingatkan kepada kita ya. Jangan sampai kita tertipu dengan dua hal ini ya. Ketika sehat, ketika punya waktu luang, maka inilah kesempatan untuk menuntut ilmu ya. Karena sebaik-baik mengisi waktu ya adalah dengan menuntut ilmu. Waktu adalah modalnya manusia ya. Manusia diberikan kesempatan sekian tahun hidup di dunia, waktu itulah ya adalah modal utama manusia untuk meraih pembekalan, meraih pemahaman-pemahaman dalam ilmu agama ya, termasuk nanti dalam bagaimana meraih kesejahteraan ya. Dan bagaimana sebenarnya Islam ya memiliki pandangan tentang kesejahteraan itu sendiri. Baik. Jadi, nah ya, ilmu sejatinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disampaikan melalui Rasulullah SAW ya. Seperti diingatkan dalam surat At-Taubah ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Ya. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Artinya apa? Ya. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya yang membawa petunjuk dan agama yang hak. Ini dia petunjuknya, ilmunya, ya, sudah diberikan kepada manusia sebagai petunjuk jalan hidup manusia, ya, sebagai pedoman yang harus dibaca, dipahami, dan kemudian dilaksanakan oleh manusia. Ya. Karena sejatinya kita ciptaan Allah, kita milik Allah, dan hidup kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Harus terus belajar ya. Maka dalam ya, mata kuliah PA ini, inilah kesempatan teman-teman semua ya untuk belajar ya, untuk meraih ilmu ya, untuk tidak melupakan ilmu agama ya, walaupun belajar ilmu-ilmu lainnya, namun ini yang paling penting ya, ilmu agama sebagai pedoman dasar
ya sebagai pondasi utama ya sebelum kita melangkah ya untuk mendalami kemudian ilmu-ilmu lainnya. Oke. Maka nah ya dalam kaitan dengan menuntut ilmu ini itu merupakan kewajiban ya. Kita mengenal ada ibadah yang sunnah, ada ibadah yang wajib gitu ya. Maka menuntut ilmu ini termasuk ibadah yang wajib ya. Artinya wajib dilakukan oleh kita semua. Hal ini dijelaskan ya dalam Rasulullah mengingatkan kepada kita ya melalui sahabat Anas bin Malik, hadis riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Oke. Nah, ini nih dalilnya ya. Bahwa menuntut ilmu itu wajib. Nah, maka kita sebagai mahasiswa insya Allah ya dengan niat yang lurus sedang melaksanakan kewajiban menuntut ilmu ya. Sedang melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Dan khususnya ilmu agama dulu deh sebagai pondasi atau dasarnya gitu ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa ini nggak bisa disepelekan, nggak bisa dikesampingkan ya. Justru ini yang prioritas utama. Karena apa? Karena hukumnya wajib menuntut ilmu. Ya. Kemudian bagi para penuntut ilmu itu ada kabar gembira. Ya. Ada kabar gembira, yaitu akan didekatkan atau dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Rasulullah mengingatkan kepada kita ya, dalam hadis riwayat Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah ya. Yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Sekali lagi, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Nah, betapa besar ya, artinya kemuliaan ya, yang diberikan pada para penuntut ilmu ini gitu ya. Artinya apa? Agama itu sendiri ya yang disampaikan melalui Al-Qur'an dan hadis kepada kita isinya adalah mutiara-mutiara ilmu, berlian-berlian ilmu yang perlu digali oleh manusia agar apa? Agar hidupnya lurus, agar hidupnya menjadi benar, tertuntun ya, tidak salah arah ya, tidak belok kiri, belok kanan ya, yang akhirnya menyesatkannya, tapi berada di jalan yang lurus. Dan apa iming-iming buat kita? Itu Allah akan mudahkan jalan menuju surga bagi siapa yang berjalan untuk menempuh atau barang siapa yang menempuh ilmu tersebut akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ya. Satu lagi kaitan dengan ilmu ini, ya. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua, ya, dalam hadis riwayat Ahmad, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikannya paham tentang agamanya. Ya. Jadi ternyata bentuk kebaikan ya, yang dirasakan oleh umat manusia di dunia ini, ya, itu adalah kefahaman tentang ilmu agama. Kefahaman tentang ilmu agama adalah bentuk kebaikan yang Allah berikan pada umatnya di dunia. Oke. Jadi ternyata bukan hal-hal lain yang mungkin seperti bayangan kita, ya, kekayaan yang luar biasa mungkin ya, bahwa pangkat dan jabatan dan lain-lain. Tapi kebaikan itu adalah berupa pemahaman terhadap ilmu agama. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjadikannya paham tentang agamanya. Ya, maka disinilah ya semangat buat kita ya. Ini adalah dalil-dalil yang mendorong kita semangat untuk menuntut ilmu ya, khususnya dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ini yang yang pada tahun ini itu disinergikan dengan mata kuliah TPB yang lain. Ya. Jadi mata kuliah TPB dan OKK itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, ya, di mana masing-masing nanti teman-teman mahasiswa akan membangun sebuah proyek sosial tertentu yang dilandasi ya dengan pemahaman agama yang kuat, yang dilandasi dengan pemahaman Pancasila, ya, kewarganegaraan, dan juga literasi ilmiah yang baik. Ya.
Sehingga apa? Diharapkan menghasilkan sebuah program yang maslahat. Ya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Kita kembali kepada isu utama tadi. Tadi saya sedikit mengingatkan bahwa ya, segala macam berlian ilmu dalam agama ini ya, tentunya harus diraih melalui perjuangan, melalui proses belajar, gitu ya, melalui proses belajar yang baik. Apalagi tadi dalam upaya meraih kesejahteraan, ya, tidak mungkin tanpa ilmu, ya, tidak mungkin tanpa ilmu, tidak mungkin diraih dengan santai-santai begitu saja, ya, tapi semuanya dengan perjuangan yang dilandasi dengan pemahaman ilmu yang baik. Ya, kebalikan ya dari isu kesejahteraan ini adalah masalah-masalah sosial, gitu ya, atau bencana-bencana sosial, ya. Jadi jika ya kesejahteraan tidak diraih ya, atau belum diraih, maka yang ada di hadapan kita adalah masalah-masalah sosial. Jadi masalah sosial itu adalah beberapa kondisi sosial yang sangat merugikan dalam sistem apapun. Masalah sosial juga sering dikatakan sebagai masalah yang mempengaruhi sejumlah besar individu dalam suatu masyarakat. Ya. Dan masalah sosial adalah juga kondisi atau perilaku yang memiliki konsekuensi negatif bagi sejumlah besar orang yang umumnya dikenali sebagai syarat atau perilaku yang perlu ditangani. Ya. Jadi tentu ini yang kita hindari. Ya. Kita menghindari kondisi ini menuju ke kesejahteraan. Melalui rangkaian TPB-OKK, ya, teman-teman mahasiswa diharapkan juga mampu mengenali masalah-masalah sosial di sekitar kita, ya. Mengenalinya, berempati, ya, berempati terhadap bagaimana ini bisa terjadi, gitu ya. Kenapa ini berulang-ulang, ya. Kenapa dalam hal ini belum ada penanganan yang paling tepat dan lain-lain. Ya. Inilah yang kita coba dorong juga melakukan rangkaian TPB yang terintegrasi ini, gitu ya. Jadi menjadi mahasiswa yang lebih peka, ya, lebih peka terhadap kehidupan sosial kita. Maka ya, jenis-jenis masalah kesejahteraan sosial ya tadi sebagai lawan dari terciptanya sebuah kesejahteraan ya, ada banyak ya, ada banyak versi, diantaranya ketergantungan ekonomi, ya, kurang mampuan menyesuaikan diri, kesehatan yang buruk misalnya, kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi ya, misalnya jadi stres dan lain-lain. Kemudian kondisi sosial ya, penyediaan layanan yang kurang baik, yang kurang terakses dengan baik dan lain-lain. Ada banyak ya, yang artinya isu-isu di sekitar kita yang belum menunjukkan bahwa kesejahteraan itu tercapai dengan sempurna ya. Maka sekali lagi ya, mahasiswa tidak tinggal diam. Ya. Mahasiswa tidak tinggal diam. Ini saatnya bergerak dan berkarya dari sejak dini ya. Bergerak dan berkarya dari sejak dini. Sekaligus ya, mengamalkan ajaran ilmu agama, mengamalkan ya prinsip-prinsip dari kewarganegaraan yang baik, ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya, dalam berkecimpung langsung dengan masyarakat. Ya. Kita lihat ya, berbicara tentang kesejahteraan, kita coba menilik kepada undang-undang ya, tentang kesejahteraan sosial nomor 11 tahun 2009 ya. Maka kurang lebih dikatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, gitu ya. Maka, nah ini bukan hanya sekedar kondisi badan yang sehat, bukan sekedar itu ya, tapi terpenuhinya tadi kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Artinya ini sebuah kesatuan ya, material, spiritual, dan sosial. Ya, maka jelas ya urgensi pemahaman ilmu agama bagi mahasiswa calon penerus bangsa jelas ya, karena ini masuk dalam ya satu payung kajian tentang kesejahteraan. Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Ya, kita hendaknya menjadi active citizen ya, warga negara yang aktif ya, yang peka terhadap keadaan apakah di sekitar kita tadi ya sudah terpenuhi belum kebutuhan material, spiritual, sosialnya, dan apa nih yang bisa kita lakukan untuk membantunya ya. Sedikit berkontribusi akan memberikan hasil yang bisa menjadi luar biasa bagi
penerima manfaatnya. Ya. Jadi jangan ragu untuk melangkah, ya, jangan ragu untuk bertindak sesuatu yang memang itu baik. Ya. Baik, kalau kita lihat tipologi masyarakat, ya, kita lihat tipologi masyarakat dalam kaitannya dengan kesejahteraan ini, ya, setidak-tidaknya ini bisa dibagi 4. Ya. Secara umum, ya, ada masyarakat dengan spiritual rendah dan materi atau material yang rendah juga. Nah, tentunya ini betul-betul ruang yang memerlukan penanganan, ya, yang memerlukan bantuan mungkin, gitu ya. Selanjutnya ada yang materialnya rendah, spiritualnya sudah tinggi. Nah, ini ada modal yang besar untuk dapat tumbuh dan berkembang, ya. Dengan sejumlah pendampingan tertentu, mungkin saja ini akan dapat menjadi ke level yang lebih baik. Ya. Selanjutnya ada material tinggi, spiritual rendah. Nah, ini juga mengandung potensi bahaya, ya. Harta banyak dan melimpah, gitu ya. Namun spiritualnya rendah, ya. Maka barangkali, ya, ada potensi-potensi pelanggaran-pelanggaran mungkin, ya, atau hal-hal yang kurang baik yang bisa dilakukan, ya. Sehingga upaya-upaya terus untuk mengingatkan, ya, untuk saling bahu-membahu mendorong sesama warga negara untuk menjadi warga negara yang baik, ya, bisa bermanfaat bagi sesamanya. Tentu ini hal yang sangat baik, ya. Dan tentunya yang kita cita-citakan adalah terbangunnya masyarakat dengan material yang tinggi, ya, masih cukup, ya, mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dan lain-lain, dan spiritualnya juga tinggi, ya. Pemahaman akan agama, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan baik, ya. Maka di antara rangkaian ini bisa menjadi ruang kita bersama untuk melakukan aksi-aksi yang menghasilkan impact sosial seperti yang diamanahkan oleh TPB dan OKK kita kali ini. Dan bagaimana dengan agama Islam? Ya, agama Islam, ya, coba kaji, ya, dari berbagai buku, ya. Salah satunya kajian tentang Islam dan kesejahteraan sosial, ya. Islam sesungguhnya sudah mengajarkan dari dulu prinsip-prinsip adalah, yaitu atau social justice, keadilan sosial, ya. Bahkan zakat, ya, itu merupakan bentuk penjaminan sosial, ya. Merupakan bentuk penjaminan sosial untuk memastikan, ya, tidak ada kejomplangan yang terlalu jauh antara mereka yang material tinggi dan material rendah, ya, antara yang berpunya dan tidak berpunya, gitu ya. Dan melalui ajaran-ajarannya, ya, agama Islam itu sendiri betul-betul mendorong prinsip bahwa setiap orang itu punya hak hidup yang baik, ya. Punya hak hidup yang baik, ya. Memang dalam hal ini terjadi timbal balik, ya. Kadang seorang itu dalam posisi bisa menolong, ya. Kadang dalam posisi memang perlu ditolong oleh orang lain, ya. Tapi spiritnya masing-masing memiliki hak hidup yang layak, yang baik, ya. Kemudian kita lanjutkan. Dan nah, kaitannya dengan kesejahteraan ini, ya, secara umum yang tentu ini panjang gitu, ya, kalau dibahas, ya. Namun pada kajian kali ini kita coba ambil satu lingkup bahasan yang akan kita coba dalami lebih lanjut, gitu ya. Tentunya maksud saya ketika kita mengupas ini Islam dan kesejahteraan itu bahasannya sangat panjang dan lebar, ya. Menyangkut sistem ekonomi mungkin, ya. Bagaimana tolong menolong dilakukan, bagaimana membangun sebuah masyarakat yang beradab, ya, dan segala macamnya. Namun kita coba batasi, kita kupas, ya. Namun tentunya tidak tertutup kemungkinan, ya, bagi teman-teman mahasiswa semua, ya, di lain-lain kesempatan, ya, untuk mengupas atau diskusi lebih dalam tentang ini. Kita coba bagi dua, ya. Solusi Islam, ya. Sekali lagi ada sangat banyak tentunya, ya. Namun kita coba batasi, yaitu dari sisi individu, ya, dan juga dari sisi negara. Nah, gitu ya. Atau unit masyarakat yang lebih besar. Dari sisi individu, ya, Islam banyak mengajarkan kepada umatnya, ya, untuk menjadi umat yang mandiri, ya, untuk memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, berdiri di atas kaki sendiri, gitu ya. Tidak mengajarkan kepada kita tadi, ya, untuk bermalas-malasan, ya.
tidak mengajarkan kepada kita untuk bersantai-santai, untuk meminta-minta dan lain-lain. Ya, maka kita coba rumuskan ya kaitannya dengan dimensi individu ini. Ya, ini merupakan hasil salah satu penelitian ALG ya di lingkungan Unpad yang kita coba bawakan pada pertemuan kali ini, yaitu etos hijau. Ya, bagaimana kemudian etos hijau ini adalah sebuah daya dorong, ya. Daya dorong, sebuah motivasi besar, ya. Sebuah drive yang mendorong individu untuk bertingkah laku. Ya. Ada 3, yaitu penghayatan spiritual, pola pikir apresiatif, dan skema aksi yang produktif. Ya. Bagaimana membangun kesejahteraan tadi? Dari sisi individu, ya jelas melalui penghayatan spiritual kita mengerti, ya, bahwa apa nih tujuan penciptaan kita. Ya, tentunya luas bahasan ini, tapi paling tidak kita bahas dari 2 hal. Yang pertama, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, untuk beribadah pada Allah. Yang kedua, ya, yaitu untuk menjadi khalifah di muka bumi, gitu ya. Kita diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Artinya apa? Memimpin kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Menjaga kelestarian alam, ya. Artinya apa? Mencegah kerusakan-kerusakan. Nah, inilah spirit, ya. Spirit utama, ya, individu muslim, ya. Menjadi khalifah, memimpin kebaikan, tidak berpangku tangan, ya, tidak bermalas-malasan, ya. Bahkan salah satu bentuk rizki yang paling baik adalah yang dihasilkan dari tangannya sendiri, ya. Yaitu apa? Artinya hasil dari kerja keras orang tersebut, ya. Saya coba bacakan di sini, ya, bahwa kita betul-betul, ya, diminta untuk kerja keras, ya. Tadi, ya, berpikir kesejahteraan, berpikir kebutuhan material terpenuhi dan lain-lain, ya. Tentunya dari sisi individu itu dilakukan melalui dorongan atau motivasi yang tinggi, ya, untuk mencukupi kehidupannya sendiri, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazi ja'ala lakumul ardo zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur, ya. Dari surat Al-Mulk, ya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Artinya apa? Jelajahi bumi, ya. Artinya apa? Aktif bergerak, ya. Aktif bergerak. Sudah disediakan hamparan bumi ini buat manusia, ya. Buat sebesar-besarnya kebermanfaatan bagi manusia, ya. Hujan, ya, ditumbuhkan, ya, tanam-tanaman, ya, beragam hewan ternak dan lain-lain untuk diolah, eksplorasi secara positif demi kesejahteraan umat manusia. Artinya apa? Ini akan terjadi jika kita bergerak, ya, tidak berpangku tangan, ya. Jika kita bersemangat mengejar sesuatu yang bermanfaat, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, ya, hadis Sahih riwayat Ahmad, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas, ya. Ini, ya, peringatan yang luar biasa ditujukan pada kita semua, gitu ya. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Oke, ini yang pertama, ya, etos, ya. Jadi dalam sisi individu kaitannya dengan kesejahteraan, kita didorong menjadi umat yang bersungguh-sungguh dalam mengejar sesuatu yang bermanfaat, ya. Mengejar rezeki untuk keluarga kita, tentu itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Mengejar ilmu, ya, demi masa depan kita, tentu itu semua sesuatu yang bermanfaat, ya. Mengejar aktivitas-aktivitas yang berdampak sosial baik bagi masyarakat, tentu itu sesuatu yang bermanfaat. Spiritnya tidak melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan kemudian minta tolong hanya kepada Allah, ya. Ini salah satu bentuk tauhid, ya, bahwa kita diharapkan kalau minta pertolongan kepada Allah. Inilah yang kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya.
Jadi kita diharapkan bekerja keras bersungguh-sungguh, ya. Namun, ya, tetap ingat kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, ini tentu etos, ya. Etos yang kuat untuk menjadi pribadi yang kuat, membangun kesejahteraan kita dan juga lingkungan sekitar kita. Ikhris, bersungguh-sungguh, ya. Ala ma yanfa'uka, ya, dalam mengejar apa yang bermanfaat buat kita, ya. Manfaat luas cakupannya tadi, ya. Kita, teman-teman kita, ya, berbagi ilmu, ya, sharing pengetahuan, ya, membantu gotong royong di tengah masyarakat, ya. Kebetulan di Indonesia gotong royong juga sudah merupakan tradisi dalam hidup berwarga negara, ya. Sehingga apa? Tinggal dilanggengkan dengan tadi, ya, nilai-nilai agama, ya. Yang kedua, pola pikir apresiatif, ya. Pola pikir apresiatif, ya, pola pikir mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kita bersyukur, ya, daripada kita mengeluh, ya, aduh, ya, orang lain ini uangnya duitnya banyak nih, saya duitnya dikit. Kalau mengeluh, padahal kita, ya, disuruh tadi, ya, di ayat pertama yang kita bahas tadi, kita disuruh untuk bersyukur. Sebenarnya yang Allah berikan kepada kita udah sangat banyak. Bahkan apa? Tidak mampu kita menghitungi. Maka seluruh modal itu mari kita gunakan, ya, untuk bekerja keras, membangun kesejahteraan, ya. Bekerja keras, menambah ilmu. Sehingga apa? Aktivitas-aktivitas sosial yang kita lakukan nanti, kalau kita sudah lengkap dengan ilmu berbasis bidang keilmuan kita, ya, kedokteran, mungkin pertanian, peternakan, segala macam tadi, akan bisa memberikan multiplier efek yang lebih baik, ya. Akan bisa memberikan dampak sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Terakhir, dalam etos hijau ini adalah skema aksi produktif, ya. Kita tadi dengan amanah menjadi khalifah di muka bumi, tentu, ya, menyangkut dengan produktivitas kita. Diharapkan bukan menjadi pribadi yang bermalas-malasan, ya. Tadi dalam Al-Mulk tadi ingatkan untuk menjelajahi bumi, artinya dilakukan dengan semangat, ya. Berpikir hari ini saya bisa berproduktif apa lagi? Pekan ini produktivitas apa lagi yang bisa saya tingkatkan? Maka melalui rangkaian TPB OKK terintegrasi demi visi mencapai impact sosial, inilah saatnya kita membangun produktivitas sejak dini, sejak usia dini, sejak baru masuk Unpad, gitu, ya. Karena ini yang kita lakukan adalah sesuai dengan spirit agama Islam dan kesejahteraan, ya. Tanpa upaya untuk membangun produktivitas tentu sulit, ya, kesejahteraan itu akan dapat diraih. Baik, itu yang bagian pertama, tadi yang bagian kedua, ya, dalam sisi, ya, kenegaraan, gitu, ya. Dalam sisi tadi kenegaraan. Jadi salah satu, ya, ajaran Islam yang paling kuat melekat kaitannya dengan kesejahteraan ini, ya, tentu ada banyak, ya. Salah satunya adalah kewajiban zakat, ya. Bahkan di dalam Quran, ya, kewajiban zakat ini, ya, digandengkan dengan kewajiban sholat, ya. Banyak ayat-ayat yang menggandengkan, ya, perintah sholat dan juga perintah zakat. Artinya apa? Sholat itu adalah hablum minallah, ya. Zakat hablum minannas, ya. Jadi pada waktu Rasulullah SAW, ya, hijrah ke Madinah, kemudian di sana mulai turun ayat-ayat Allah yang sifatnya membangun masyarakat, ya, membangun peradaban, ya, membangun sisi-sisi kewarganegaraan, ya. Tidak dibiarkan, ya, bagaimana terjadi ketimpangan yang begitu jomplang antara si kaya dan si miskin dan lain-lain, ya. Ketika ada pendapatan dengan sejumlah perhitungan tertentu, maka umat Islam diwajibkan berzakat, ya. Selanjutnya, tentunya didorong juga oleh ajaran-ajaran lainnya seperti sedekah, ya, infak, kurban, wakaf, dan lain-lain. Yang spiritnya tadi berbagi dalam kesejahteraan, ya. Tidak menumpuk, ya, pada satu titik tertentu sementara yang lainnya kekurangan, ya. Pada masa, ya, peninggalan Rasulullah SAW, pemerintahan dilanjutkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin, ya, dan para
pemimpin-pemimpin selanjutnya yang betul-betul berusaha menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Dan pada waktu itu terjadi kemakmuran di mana-mana. Ya, terjadi kemakmuran di mana-mana. Ada sistem Baitul Mal ya yang diwujudkan, ya, di mana itu menjadi pusat harta yang disedekahkan atau pusat zakat. Ya. Artinya disiapkan untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Artinya apa? Tidak dibiarkan adalah satu masyarakat yang kekurangan ya dari sisi kesejahteraannya. Ya. Maka bahkan ya dalam zakat itu sendiri juga ada unsur transformatif di sana. Ya. Zakat itu tidak berarti memelihara ya, memelihara dia terus diberi ya agar tercukupi. Namun ada unsur transformatif, yaitu apa? Mendorong yang tadinya mustahik atau penerima zakat itu menjadi muzaki atau pembayar zakat. Ya. Artinya apa? Setiap kita selalu dibangun. Ya. Ada unsur empowerment, pemberdayaan. Ya. Ada unsur empowerment. Maka mahasiswa, ya, salah satu amanahnya dalam menjadi mahasiswa ini adalah tentu menjadi pemberdaya. Ya. Kita ada di level, ya kita mahasiswa ini ada di level yang harus sangat kita syukuri. Ya. Berapa banyak teman-teman kita yang berusaha mencapai jenjang ini, ya, namun karena sesuatu dan lain hal belum berhasil. Maka kita sudah ada di jenjang yang diinginkan banyak sekali warga negara Indonesia. Maka wajar ketika mereka menaruh harapan besar terhadap kiprah kita di perguruan tinggi, ya agar bisa kemudian memberikan ya kemaslahatan bagi mereka. Ya. Sedikit lagi, ya dalam kaitannya dengan Islam dan kesejahteraan ini, Islam mengajarkan kepada kita ya ta'awun, tanasur dan tarohun. Ya, itu apa? Tolong menolong, saling mendukung dan saling berkasih sayang. Ya, inilah yang diajarkan Islam pada kita untuk kita sama-sama bisa membangun kesejahteraan. Rasulullah mengajarkan, ya kita langsung bacakan artinya, yaitu mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat, ya antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ya. Sambil pada waktu itu Rasulullah menunjukkan jari-jari tangannya ke sela jari yang lainnya. Ya. Nah, artinya sebuah bangunan yang sangat kuat. Ya. Pemahaman ini tentu memberikan makna yang mendalam buat kehidupan bermasyarakat. Ya. Satu dan yang lainnya saling menopang. Tidak ada satu manusia yang sepanjang hidupnya sangat super. Ya. Tidak punya masalah. Ya. Sangat punya kemandirian. Ya. Kadang kehidupan naik turun dan lain-lain. Sehingga apa? Yang didorong adalah saling menopang. Itu hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya dari hadis riwayat Muslim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam menjalin cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan tubuh yang satu. Apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka anggota yang lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur. Ya, satu saja bagian tubuh merasa sakit, ya kalau ini dianalogikan kepada tubuh kita, gitu ya, maka yang lainnya nggak bisa tidur, demam, gitu ya. Artinya apa? Berdampak kepada seluruhnya. Inilah, ya tadi ya, yaitu ta'awun, tanasur dan tarohun, saling tolong menolong, saling mendukung dan saling berkasih sayang sebagai landasan utama membangun kesejahteraan bersama yang insya Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, kami ingin menyampaikan bahwa isu kesejahteraan ya bukan notabene hanya ikhtiar duniawi saja, ya, ikhtiar manusia saja, ya. Namun sebaliknya, ini adalah korelasi timbal balik dari hubungan hablum minallah, ya, hubungan keimanan antara hamba dengan sang kholiknya. Dalam surat Al-A'raf, ya, artinya dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Ya, Al-A'raf ayat ke-96. Maka apa?
dari mana itu ya? Limpahan berkah langit ya, hujan ya, dan bumi, tumbuh-tumbuhan tumbuh ya, dan segala macamnya, sumber-sumber kekayaan alam adalah ketika kita ya beriman dan bertakwa. Itu kata kuncinya ya. Jadi kesejahteraan dibangun dengan hubungan hablum minallah yang kuat, dengan hubungan antara hamba dan Kholiknya, beriman dan bertakwa. Maka Allah kemudian akan menurunkan keberkahan di muka bumi ya. Bukan kita sok-sokan ya, merasa jerih payah manusia sendiri, merasa jerih payah kita sendiri ya, merasa mampu tanpa pertolongan Allah, nggak mungkin ya. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Baik, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan ya pada pertemuan ini ya. Dan semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tadi kita mulai dengan pentingnya ya, belajar, pentingnya menuntut ilmu. Bahkan kita diingatkan bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban ya bagi umat muslim dan muslimah ya, kaum muslimin dan muslimah. Bagi kita semua merupakan sebuah kewajiban. Melalui penelusuran terhadap ilmu agama, terbukalah ya berlian-berlian pengetahuan yang merupakan landasan atau fondasi untuk kita berpikir dan bertingkah laku, melakukan kehidupan kita di muka bumi ini sesuai dengan ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan ya. Semoga ini bisa menjadi bahan kajian, bahan diskusi, bahan renungan kita bersama ya, bahwa Islam sangat kuat mengajarkan fondasi-fondasi dasar dalam kita mengembangkan, mencari, mengoptimalkan kesejahteraan kita di muka bumi ini, baik dari sisi individu maupun dari sisi negara yang lebih luas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.